Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Firbiansa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A semester 3. Ya baik, di sini saya akan mereview hasil bacaan saya, naskah drama dari salah satu karya Iwan Simatupang yang berjudul RT0 RW0. Di mana naskah drama RT0 RW0 ini memiliki tema tentang realitas sosial kehidupan kaum gelandangan dan memiliki alur maju yang dimana tidak ada atau tidak menceritakan tentang masa lalu dan memiliki latar tempat di kolong jembatan, juga memiliki latar waktu sore hari dan malam hari. Dan di dalam naskah ini terdapat 6 tokoh, yaitu ada kakek, ada Ani, ada Pincang, ada Ina, ada Bopeng, dan ada Ati. Jadi itu unsur intrinsiknya. Lalu isi dari naskah drama RT0 RW0 ini terdapat 5 babak atau 5 bagian, di mana saya akan menceritakan secara singkat saja. Yang pertama itu, di babak pertama ditampilkan 4 tokoh, yaitu ada kakek, Pincang, Ani, dan Ina. Kakek dan Pincang sedang memasak makanan yang kurang layak, sedangkan Ani dan Ina sedang berdandan yang akan keluar untuk bekerja sebagai pelacur. Mereka berniat, Ani dan Ina ingin memakan makanan yang layak dengan nasi putih, rendang, dan telur, ya, dengan minuman teh manis hangat dan ditutupi dengan pisang kuning berwarna emas. Lanjut ke babak kedua. Babak kedua itu terjadi dialog antara Pincang dan kakek tentang sebuah keyakinan masyarakat yang telah berakar terhadap kaum gelandangan, di mana kaum gelandangan itu katanya tidak berhak atau tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa untuk mendapatkan hidup yang layak. Di babak ketiga itu Bopeng dan Ati mulai muncul. Bopeng yang telah pulang dari pelabuhan membawa Ati yang sedang kebingungan yang telah ditipu oleh seorang pria asing, yang dimana tadinya pria asing tersebut akan menikahi Ati dan mengajak Ati ke pulau tempatnya, ke pulau tempat si pria tersebut. Tetapi pada kenyataannya pria tersebut meninggalkan Ati setelah mengambil barang perhiasan dan emas milik Ati, sehingga Ati merasa malu jika Ati harus langsung pulang ke pulaunya, karena sebelum berangkat di pulaunya itu Ati telah mengadakan sebuah doa dan pesta, sehingga ketika Bopeng ada di sana, dia ada di pelabuhan, Ati berniat untuk pergi bersama Bopeng untuk berniat bermalam di sana. Dan Bopeng pun mengajak Ati ke tempat tinggalnya, yaitu di kolong jembatan. Itu babak ketiga. Dan di babak keempat itu Ina mulai muncul kembali setelah Ina bekerja sebagai pelacur, tetapi tidak dengan kakaknya kembali ke tempat kolong jembatan itu. Ina membawa kabar tentang kakaknya dan tentang dirinya, bahwa kakaknya itu telah tertangkap basah, terkena razia dengan Babang Gemuk, dan Babang Gemuk berniat akan melamar Ani setelah keluar dari penjara. Dan setelah Ina menceritakan kondisi tentang kakaknya, Ina pun menceritakan tentang dirinya, dia telah menerima lamaran dari Bang Beca, di mana Bang Beca itu yang selalu menemani dan mengantarkan Ani dan Ina yang akan bekerja sebagai pelacur. Ina berniat datang ke tempat kolong jembatan itu untuk memberikan kabar itu, dan berniat ingin berpamitan kepada penghuni kolong jembatan itu. Jadi itu babak keempat. Lalu di babak kelima, Pincang akan mengantarkan Ati, yang terpaksa Ati harus pulang ke pulaunya karena Bopeng tidak bisa menemani Ati untuk keesokan harinya, karena keesokan harinya Bopeng akan pergi ke laut lepas dan tidak akan kembali lagi ke kolom jembatan, sehingga Ati pun terpaksa harus pulang ke pulaunya yang akan diantarkan oleh Pincang. Dan Ati pun berniat akan mengajak Pincang tidak hanya sekedar mengantarkannya saja, tetapi mengajak Pincang untuk tinggal di pulaunya dan mencari pekerjaan di
pulau tempat tinggal Ati, sehingga Pincang pun tidak akan kembali lagi ke tempat kolong jembatan. Jadi pada akhirnya di akhir naskah drama ini, semua penghuni kolong jembatan, Bopeng, Pincang, Ani, Ina, Ati tidak akan kembali lagi ke tempat kolong jembatan karena sudah memiliki urusannya masing-masing. Kecuali dengan kakek akan tetap tinggal di kolong jembatan karena kakek merasa dia sudah menghabiskan umurnya di kolong jembatan, sekalipun sudah diajak oleh Ati untuk pergi ke tempat tinggal di pulaunya gitu. Tapi kakek menolaknya. Dan untuk amanatnya, saya rasa jika kita sebagai manusia, biasanya manusia itu cenderung ingin memiliki kehidupan yang layak dan ingin memiliki kehidupan yang lebih enak gitu. Kita itu harus keluar dari zona nyaman, karena dengan keluar dari zona nyaman ada kemungkinan besar kita akan mendapatkan keadaan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Dan amanat yang lainnya, jika kita memiliki cita-cita, kita itu harus berusaha dan memperjuangkannya sekalipun sering berkali-kali gagal, yang tergambarkan oleh tokoh Bopeng, di mana Bopeng itu diterima di pekerjaan sebagai bagian dari kapal laut. Dia itu telah gagal atau ditolak berkali-kali dan pada akhirnya diterima juga karena usaha dan terus mencoba untuk diterima di pekerjaan itu. Nah, kita juga jika kita memiliki mimpi dan cita-cita atau keinginan, kita juga harus memperjuangkannya sekalipun kita itu sering gagal. Tetapi jika kita terus mencobanya, terus berusahanya, pada suatu waktu kita pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan gitu. Itu saja review dari naskah drama RT0 RN0 dari karya Iwan Simatupang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.